Oke, assalamualaikum. Ini masih kelanjutan tentang sistem limfatik. Sebelumnya, jangan lupa berdoa ya, agar bisa memahami pelajaran ini dengan baik. Untuk sistem limfatik ini adalah gambar sistem gambar tubuh manusia. Di mana di sini saya jelaskan mengenai organ limfoid atau organ-organ dalam sistem limfatik. Pertama, ini adalah tonsil. Tonsil ini adanya di rongga mulut di dekat pangkal tenggorokan. Lalu, yang warnanya seperti seperti pembuluh-pembuluh ini yang warnanya kehijauan, tapi sebenarnya warnanya bukan hijau. Ini hanya ilustrasi saja. Ini adalah pembuluh limfe. Pembuluh limfe ini untuk mengangkut cairan limfe. Kalau pembuluh darah untuk mengangkut darah, kalau pembuluh limfe ini untuk mengangkut cairan limfe. Dan ini yang warnanya hijau bulat-bulat seperti tasbih atau seperti kacang, ini adalah nodus limfe. Nodus limfe di tubuh jumlahnya ada sekitar 600 sampai 700 nodus limfe. Fungsinya adalah untuk membersihkan atau menghancurkan bakteri atau kuman atau patogen penyebab dari suatu penyakit. Lalu organ limfoid atau organ di sistem limfatik yang lainnya, yaitu di sini ada timus. Timus ini ada di rongga dada mediastinum. Lalu di sini ada spleen, spleen atau limpa atau lien sama saja. Lalu di sini ada bone marrow atau sumsum merah. Oke. Jadi untuk organ limfoid yang berperan dalam sistem limfatik yaitu tonsil, lalu ada nodus limfe yang bulat-bulat ini yang warna seperti warna hijau ini yang jumlahnya ada 600 sampai 700 di dalam tubuh kita. Lalu di sini ada timus, lalu di sini ada spleen, limpa atau lien, lalu di sini ada bone marrow atau sumsum merah. Lalu ada pembuluh limfe yang warnanya ini, yang panjang-panjang seperti warnanya hijau ini. Walaupun sebenarnya aslinya bukan warna hijau. Oke. Lalu di sini ada untuk memudahkan lebih jelas lagi ya, ini timus. Nah, ini yang kelenjar getah bening atau nodus limfa ini banyak ada di bawah leher, ada di ketiak, ada di sepanjang dada, ada di saluran pencernaan, di usus, ada di lipat paha atau di selangkangan. Nah, ini timus, ini limpa atau spleen atau lien. Nah, ini adalah contoh gambar sirkulasi peredaran aliran limfe. Nanti akan saya jelaskan lagi lebih detailnya. Kalian lihat dulu gambarnya. Jadi ini adalah gambar jantung. Ini gambar jantung. Ini pembuluh darah arteri. Diilustrasikan ini pembuluh darah arteri yang banyak mengandung oksigen atau darah bersih. Dan ini adalah pembuluh darah vena yang banyak mengandung CO2 dari hasil sisa metabolisme tubuh. Dan ini pertemuan antara arteriola, kan ini arteri, percabangan dari arteri arteriola. Nah, ini vena, percabangan dari vena itu venula. Lalu pertemuan antara arteriola dan venula disebut dengan kapiler pembuluh darah. Nah, yang ini juga kapiler, yaitu kapiler limfe. Kapiler limfe baru menuju yang ini adalah pembuluh limfe. Jadi pembuluhnya lebih besar. Kalau pembuluhnya lebih halus disebut kapiler. Ini juga pembuluh darah, kalau yang pembuluh darahnya lebih halus disebut kapiler. Ini kapiler pembuluh darah, ini kapiler limfe. Jadi untuk mekanisme pembuluh limfe untuk lebih jelasnya bisa dilihat di sama aja. Gambar ini dan gambar ini sama saja. Gambar ini untuk pembuluh limfe. Jadi
plasma darah yang ada di pembuluh darah ini merembes. Merembes di sini mengisi ruang antar sel yang disebut dengan cairan interstisial. Lalu cairan interstisial ini masuk ke dalam sini, kapiler limfe. Kapiler limfe lalu menuju ke pembuluh limfe, lalu bergerak ke arah atas dengan adanya kontraksi otot rangka, lalu cairan limfenya masuk ke dalam nodus limfe. Ini nodus limfe, di mana fungsi nodus limfe ini adalah untuk membersihkan atau mematikan kuman yang terbawa di cairan limfe. Jadi kalau ada kuman, bakteri, zat patogen penyebab penyakit, nanti akan dibersihkan di nodus limfe. Terus bergerak ke arah atas dengan adanya kontraksi otot rangka. Nah, tubuh bagian kanan seperti kepala, leher, lengan kanan akan bermuara di ductus lymphaticus dextra. Lalu untuk tubuh bagian kiri, nih, jadi yang bagian kanan seperti lengan kanan, kepala dan leher akan bermuara di ductus lymphaticus dextra di sini. Dan untuk tubuh bagian kiri seperti kaki, abdomen, lengan kiri akan terus bergerak ke atas, nanti akan bermuara di ductus thoraxicus. Terus cairan limfe dari paru-paru atau truncus bronchomediastinal juga nanti akan bermuara di ductus lymphaticus. Untuk pembuluh kil ini pembuluh yang menyerap asam lemak di usus, nanti akan bergerak ke atas bermuara di ductus thoraxicus. Lalu ductus lymphaticus dextra dan ductus thoraxicus nanti akan bertemu di vena jugulum interna, lalu di vena subclavicula. Vena subclavicula adanya di bawah klavikula di sini. Lalu akan menyatu di vena cava. Vena cava, lihat gambarnya. Di vena cava. Jadi lihat seperti ini. Menyatu di vena cava, ini vena cava. Vena cava inferior bagian bawah, vena cava superior bagian atas. Menyatu di vena cava, lalu masuk ke dalam jantung di atrium dextra. Jadi seperti itu untuk sirkulasi aliran limfe. Oke, saya ulangin ya. Jadi di sini ada plasma darah merembes mengisi ruang antar sel, lalu yang disebut dengan cairan interstisial. Lalu cairan interstisial masuk ke dalam kapiler limfe. Dari kapiler limfe menuju ke pembuluh limfe, lalu masuk ke dalam nodus limfe. Di nodus limfe ini nanti bakteri atau kuman atau zat patogen yang menyebabkan penyakit akan dibersihkan, akan dihancurkan di dalam nodus limfe. Lalu terus cairan limfe bergerak ke arah atas dengan adanya kontraksi otot rangka. Untuk tubuh bagian kanan seperti lengan kanan, kepala, dan leher akan bermuara di ductus lymphaticus dextra. Untuk tubuh bagian kiri seperti kaki, abdomen itu perut, dan lengan kiri akan bermuara di ductus thoraxicus. Cairan paru-paru atau dari truncus bronchomediastinal juga akan menyatu di ductus lymphaticus. Pembuluh kil yang menyerap asam lemak dari usus, juga nanti akan bermuara ke ductus thoraxicus. Lalu kedua ductus lymphaticus dextra dan ductus thoraxicus akan bermuara di vena jugulum interna
dan vena subclavicula di bawah sini. Lalu dari vena subclavicula masuk ke dalam menuju ke vena cava. Vena cava. Masuk ke vena cava, dari vena cava lalu masuk ke jantung di atrium dextra. Jadi awalnya dari kapiler pembuluh darah, akhirnya masuk lagi ke dalam sirkulasi peredaran darah jantung. Oke, seperti itu sirkulasi aliran limfatik atau mekanisme kerja limfatik. Silakan kalian gambar. Yang kalian gambar adalah yang ini, kalian gambar. Lalu kalian gambar juga yang ini. Setelah itu kalian buat videonya, kalian sebut bagian-bagiannya dan kalian jelaskan mekanisme peredaran darah, mekanisme kerja sistem limfatik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.